Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal dengan NIM 1042000001, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari kelas HES 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban soal UAS Akidah Akhlak yang berjumlah 5 buah soal. Langsung saja. Soal yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri akhlak. Nah, ciri-ciri akhlak terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu satu, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam dalam jiwa seseorang, artinya telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran, artinya seseorang yang bersangkutan melakukan perbuatan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan ataupun tidur ataupun gila. Yang ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari diri seseorang tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain, artinya perbuatan yang dilakukan seseorang atas kemauan dirinya sendiri dan tanpa dipaksa oleh orang lain. Yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh, bukan main-main ataupun bukan untuk bersandiwara. Yang kelima, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan semata-mata karena keikhlasan terhadap Allah, bukan untuk dipuji ataupun mengharapkan pujian orang lain. Baik, soal yang kedua yaitu mengenai apakah akhlak dan etika itu sama. Jelaskan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Baik, saya akan menjawab. Pada umumnya orang menganggap bahwa akhlak itu sama dengan etika, karakter ataupun moral. Pada dasarnya itu berbeda, karena menurut saya akhlak adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan ajaran sumber Islam, ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan etika itu sendiri suatu perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan pola pikir manusia itu sendiri. Adapun persamaannya yaitu terdapat pada objek kajiannya, yaitu mengenai perbuatan baik dan buruk dari yang dilakukan oleh manusia itu. Perbedaan dari keduanya yaitu terdapat pada sumber ajarannya. Kalau akhlak bersumber pada ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis, sedangkan etika ini bersumber pada akal pikiran dan filsafat. Baik, soal yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak secara umumnya terbagi menjadi dua. Ada akhlak mazmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mazmudah yaitu akhlak terpuji yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak tercela ataupun kebalikan dari akhlak mazmudah yang wajib kita hindari. Secara ruang lingkupnya akhlak terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada akhlak terhadap Khalik atau akhlak terhadap pencipta yaitu Allah. Yang kedua ada akhlak terhadap makhluk, yaitu akhlak kita terhadap yang selain Allah. Dalam akhlak terhadap makhluk ini terbagi lagi menjadi kedua. Jadi dua. Yang pertama akhlak terhadap sesama manusia. Nah, akhlak ini dimulai dari akhlak kita terhadap Rasulullah, seperti kita meneladani perilaku ataupun perbuatan ucapan dari Rasulullah yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu akhlak terhadap lingkungan. Artinya akhlak kita terhadap segala sesuatu yang berada di sekeliling kita, seperti hewan ataupun tanaman atau tumbuhan. Artinya kita tidak boleh melakukan perusakan atau penganiayaan terhadap
hewan-hewan atau tumbuhan itu tadi. Baiklah, soal yang keempat yaitu mengenai metode pembinaan akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah dalam melakukan pembinaan. Terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu metode keteladanan. Nah, metode keteladanan ini dilakukan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada orang lain, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang berdasarkan sumber ajaran Al-Quran dan hadis. Nah, metode yang kedua yaitu metode pembiasaan. Metode ini merupakan metode yang esensi dilakukan berdasarkan pengalaman yang dibiasakan, yang mengandung nilai-nilai kebaikan, seperti contohnya yaitu membiasakan diri untuk bersedekah, membiasakan diri untuk berpuasa sunat, membiasakan diri untuk mengaji, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang kita biasakan dan mengandung nilai kebaikan. Yang ketiga, metode terakhir yaitu mengenai yaitu metode pemberian nasihat seperti yang diterapkan oleh Luqman Al-Hakim dalam memberi pelajaran kepada anaknya, yang sangat jelas terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala Luqmanu li abnihi wa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata ketika di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surah Al-Luqman ayat ke-13. Nah, soal yang terakhir yaitu mengenai apa itu akidah akhlak dan hubungan erat antara keduanya. Menurut saya, akidah akhlak adalah upaya yang sadar atau terencana yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menghayati, memahami, dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran sumber Al-Quran dan hadis. Untuk hubungan akidah dan akhlak berhubungan erat. Akidah merupakan sumber landasan atau pijakan dari semua perbuatan, sedangkan akhlak yaitu baik dan buruk, yaitu bentuk perbuatan baik berhubungan dengan Allah, kepada sesama manusia, ataupun kepada lingkungannya. Baik, itulah jawaban dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.